Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini merupakan materi tema 3 kelas 6. Silahkan dibuka buku tema 3 kalian. Kemudian kalian buka subtema 2. Nah, kemudian nanti kita akan belajar di pembelajaran 2, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Oke, mari kita mulai. Bukalah buku tema pada halaman 71. Di sana ada bacaan yang akan Pak Guru bacakan, kalian simak terlebih dahulu. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, dari bacaan tadi, hal baik yang sudah dilakukan Siti, salah satunya adalah Siti melakukan kegiatan dengan tepat waktu. Nah, itu jawaban dari Pak Guru. Kalian boleh mencari atau boleh mempunyai pendapat yang lain. 2. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Nah, menurut teks tadi adalah ya. Kemudian yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Nah, kalau menurut Pak Guru, Siti mengatur waktunya dengan teratur karena Siti ingin melakukan semua kegiatan itu dengan baik. Semua kegiatan dapat terlaksana. Nah, bagaimana dengan menurut kalian? Boleh kalian mempunyai pendapat yang lain. Nomor 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Manfaat yang Siti dapatkan adalah semua kegiatan, semua pekerjaan dapat terlaksana dan dapat diselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Nomor 5. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Kalau menurut Pak Guru, Siti merupakan pelajar yang baik. Bagaimana kalau menurut kalian? Nah, kemudian nomor 6. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Siti mengerjakan tugas, belajar, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, itu semua merupakan kewajiban dari seorang pelajar. Oke, kita lanjutkan ke tabel. Nah, datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar.
Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, coba kalian isi ya. Datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian isi dengan menjawab 3 pertanyaan. Mengapa? Kemudian apa dampaknya? Dan siapa saja yang akan kita rugikan jika kita tidak melakukannya? Nah, kalau menurut Pak Guru, kita mulai dari yang pertama. Datang ke sekolah tepat waktu. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, datang ke sekolah tepat waktu merupakan kewajiban karena datang ke sekolah tepat waktu itu harus kita lakukan sebagai seorang pelajar. Kemudian apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Ketika kita tidak datang ke sekolah tepat waktu, maka kita akan merugikan banyak orang. Kita mengganggu teman kita yang sedang belajar, kita mengganggu guru yang sedang menjelaskan pelajaran, atau kita merugikan diri kita sendiri. Kita akan tertinggal pelajaran. Nah, itu contohnya. Kemudian siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, tadi ya sudah dijawab, bisa teman, bisa guru, bisa diri kita sendiri. Nah, kemudian untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, silahkan kalian jawab, boleh kalian tulis di buku tema kalian. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya jika kalian tidak melakukannya? Kemudian siapa saja yang akan kalian rugikan? Nah, nanti silahkan kalian diskusikan hasil tulisanmu dengan orang tua atau dengan teman-teman yang ada di rumah. Oke, kemudian tuliskan contoh-contoh kewajibanmu ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di masyarakat. Nah, Pak Guru memberi contoh saja ketika di rumah. Contohnya kewajiban kita adalah patuh terhadap nasihat orang tua. Kemudian di sekolah, contoh kewajiban kita adalah mengerjakan tugas dari guru. Kemudian di masyarakat, contoh kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, coba kalian silahkan cari contoh yang lain. Kalian tulis di tabel ya, di buku tema. Kemudian nanti kalian sampaikan hasilnya di Google Classroom. Nah, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, kalian bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, kalau kalian melihat video sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban, di sana sudah ada pengertian apa itu kewajiban. Secara ringkas, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Bisa itu tugas, bisa itu pekerjaan. Nah, silahkan kalian tulis di buku tema kalian. Sekarang kalian buka pembelajaran 4 halaman 90. Nah, pada kegiatan Ayo Menulis ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab. Nah, yang pertama, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Pernah nggak kalian datang terlambat? Nah, coba ditulis ya, seingatnya kapan. Mengapa kamu terlambat? Nah, silakan kira-kira apa yang pernah membuat kamu terlambat ke sekolah. Kemudian, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ada nggak menurutmu yang akan dirugikan ketika kamu terlambat? Nah, silahkan ditulis ya.
Oke, kalau sudah kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ketika kamu terlambat, apakah dampaknya bagi kamu? Nah, ini Pak Guru ikut menjawab ya. Pura-puranya Pak Guru pernah terlambat. Ya memang pernah. Oke, dampak ketika Pak Guru terlambat itu yang jelas kalau Pak Guru akan tertinggal pelajaran atau tertinggal pada satu bagian materi gitu ya. Nah, kemudian apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Nah, tentu saja ketika kita datang terlambat, kita itu sudah mengganggu hak orang lain. Hak orang lain, hak teman kita, yaitu belajar dengan nyaman dengan tanpa gangguan, tetapi harus terhenti. Kenapa? Karena pelajaran otomatis harus dihentikan sementara karena kita akan masuk ke dalam kelas. Entah itu karena Bu Guru atau Pak Guru itu bertanya kepada kita. Nah, otomatis Pak Guru itu menjeda atau menghentikan sementara proses kegiatan pembelajaran. Nah, ketika itu teman kita itu terganggu haknya, hak untuk belajar dengan nyaman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, tentu saja ya. Seperti tadi sudah Pak Guru jelaskan. Ketika Pak Guru sedang memberikan penjelasan kepada teman-teman kita datang terlambat, maka Pak Guru atau Bu Guru tiba-tiba harus menghentikan kegiatannya. Nah, itu kita sudah mengambil hak guru ketika mengajar. Yang selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Nah, ketika kita terlambat, maka kita belum bisa dikatakan sebagai pelajar yang disiplin. Nah, jangan sampai kita melakukan terlambat itu terlalu sering ya. Jangan sampai kita meminimalkan kita datang terlambat. Kemudian, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, kira-kira apa yang dapat kita lakukan supaya kita tidak terlambat lagi? Tentu ini bergantung dari apa yang menyebabkan kita terlambat. Misalnya yang menyebabkan terlambat itu adalah bangun kesiangan. Nah, maka agar kita tidak terlambat, kita jangan sampai bangun kesiangan. Caranya bagaimana? Dengan tidurnya jangan terlalu malam ya. Atau mungkin kita dengan menyalakan jam waker atau pesan kepada orang tua atau orang lain agar kita dibangunkan pada pagi hari. Nah, begitu ya. Karena datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Nah, karena itu, lakukan kewajibanmu dengan tanggung jawab. Nah, sekarang kita amati beberapa gambar. Ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama, itu ada seorang siswi yang sedang melempar apa itu ya? Melempar uang ya? Bukan, yaitu melempar bungkus makanan. Jadi itu sedang membuang sampah. Nah, sayangnya sampahnya itu dibuang tidak pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua itu ada seseorang yang sedang menulis itu tapi sambil tiduran. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sekelompok anak yang sedang berdiskusi atau sedang mengerjakan proyek ya, mengerjakan proyek secara bersama-sama. Nah, dari ketiga gambar itu manakah yang sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab?
Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Apakah gambar yang pertama itu sudah melakukan kewajiban? Belum ya, karena kewajiban kita yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, gambar yang kedua, apakah sudah melakukan kewajiban? Sudah, tetapi belum bertanggung jawab. Kenapa? Anak tersebut sudah melakukan kewajibannya, yaitu dengan membuat catatan. Sebagai seorang pelajar, kalian mempunyai kewajiban untuk membuat catatan. Nah, kemudian tanggung jawab. Ketika melakukan kewajiban, kamu harus bertanggung jawab, yaitu melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik. Nah, apakah sikap mencatat dengan menaruh kepala di meja dengan sambil tiduran itu merupakan cara yang baik? Tentu tidak ya. Jadi itu belum bertanggung jawab. Cara melakukan menulis dengan baik adalah dengan sikap badan yang tegap, yang tegak ya, tidak sambil tiduran. Kemudian gambar nomor 3. Apakah mereka itu sudah melakukan kewajiban mereka? Ya, sudah. Mereka sudah melakukan kewajiban, yaitu bekerja sama mengerjakan proyek. Apakah sudah bertanggung jawab? Sudah. Kalau dilihat dari gambarnya, maka masing-masing anak itu mengerjakan bagian tugasnya ya. Ada yang menggambar jalan, ada yang menggambar sawah. Nah, jadi contohnya seperti itu. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Oke, kemudian ada tabel ya. Ini nanti silakan boleh kalian isi. Nanti silakan bertanya dengan orang tua atau dengan saudara berkaitan dengan gambar yang pertama. Jadi kewajibannya apa? Tadi ya Pak Guru sampaikan kewajibannya itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apakah mereka sudah? Gimana tadi gambar yang pertama? Sudah atau belum? Kemudian dampaknya bagi diri sendiri apa? Kemudian dampak bagi lingkungan apa? Dan juga dampak bagi orang lain. Nah, silahkan kalian isi tabel ini berdasarkan 3 gambar di atasnya ya. Nah, sekarang coba perhatikan tabel berikut. Ada nomor kewajiban belajar, ada dampaknya. Nah, silahkan kalian isi dengan kewajiban belajar dan dampaknya jika tidak melakukan kewajiban tersebut. Kalian boleh berdiskusi dengan orang tua atau dengan kakak adik atau dengan yang lain ya. Sekarang kita menuju ke halaman 108. Nah, ada cerita tentang Ani. Kita buka di halaman selanjutnya. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada subtema 1, kita sudah pernah membahas peta pikiran ini, tetapi ketika itu yang kita pelajari adalah haknya. Nah, sekarang adalah kewajibannya. Sama ya si Ani ya, ini kewajibannya. Apakah si Ani ini itu sudah melakukan kewajiban secara bertanggung jawab? Nah, bisa kita isikan pada peta pikiran ya. Di sini ada hak Ani, itu harusnya kewajiban Ani, itu salah ya. Kemudian kalian isi kewajibannya apa, kemudian manfaat kewajibannya apa, kemudian jika
Dampaknya ketika kewajiban itu dilakukan dengan bertanggung jawab dan jika kewajiban itu tidak dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, kewajiban ANI itu ada beberapa ya, ada lebih dari satu. Nah, Pak Guru memberikan contoh satu. Kewajiban ANI yang pertama yaitu belajar dengan tekun. Maka manfaat kewajibannya adalah ANI dapat memperoleh nilai dengan baik. Nah, kemudian dampak jika ia bertanggung jawab pada kewajiban, jadi belajar dengan tekun, itu dampaknya adalah orang tua menjadi bangga, ya. Kemudian apabila dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, kemungkinan orang tuanya akan tidak bangga, tidak bahagia. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Nah, coba kalau menurut kalian apa? Silahkan kalian tulis di pela pikiran. Nah, kemudian ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan kewajiban ANI dalam cerita tersebut. Kedua, apakah ANI telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Dan yang ketiga, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan ANI? Kemudian yang keempat ya, apakah ANI telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Apa yang akan terjadi jika apa yang akan terjadi jika ANI tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silahkan kalian diskusikan, boleh dengan orang tua atau dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian kamu jawab pada diagram berikut. Diagramnya nggak ada ya. Ya, silahkan dijawab di buku tulis saja ya. Nah, kemudian kalian juga silahkan menuliskan kewajibanmu di rumah ya. Itu apa, kemudian manfaatnya apa, akibatnya apa, kemudian jika tidak bertanggung jawab itu apa. Silahkan ditulis dalam peta pikiran. Nah, kemudian dari pembelajaran yang kita lakukan ini tadi dapat kita simpulkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, bisa berupa tugas atau pekerjaan. Nah, kewajiban tidak hanya sekedar dilaksanakan, tetapi kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu ya. Nah, sekarang dari beberapa tugas tadi ada beberapa kegiatan yang sudah kalian tulis. Silahkan dipilih salah satu. Dipilih salah satu saja. Kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom. Ya, ingat, jadi yang dikirimkan hanya salah satu saja. Terserah kalian mau memilih yang mana. Yang menurut kalian paling baik atau menurut kalian paling bagus. Nah, tapi Pak Guru yakin semuanya bagus ya. Tapi silahkan hanya pilih salah satu saja, kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke, demikian pembelajaran kali ini ya. Mohon maaf ini formatnya baru karena tergesa-gesa. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau ada kurang lebihnya atau kalian memberikan saran, kalian lebih suka pembelajaran itu yang seperti apa, boleh kalian tulis di komentar ya. Nanti Pak Guru pertimbangkan karena itu merupakan masukan dari kalian sangat berharga bagi Pak Guru agar kita semua dapat belajar dengan senang, dengan nyaman ya. Kalian semua bisa belajar dengan baik. Oke, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.